Pemirsa, untuk mengetahui lebih lanjut dan lebih dalam motif dari penikaman ibu rumah tangga oleh suami di Sedang Bedagai, Sumatera Utara, sudah bergabung dengan kami Kanit Idik 1 Satreskrim Polres Serdang Bedagai, Ibda Ibnu Irsyadi. Selamat pagi Pak Ibnu Irsyadi. Baik, selamat pagi Pak. Ya, Pak Ibnu, ini kan tersangka sudah ditangkap. Kami ingin mengkonfirmasi sebenarnya apa motif dari tersangka ini menikam istrinya sendiri saat sedang berkaraoke, demikian. Baik Pak, dari pemeriksaan yang telah kami lakukan, bahwasanya untuk motif yang dilakukan oleh tersangka melakukan perbuatan tersebut, bahwasanya tersangka dan korban ini sering bertengkar. Kemudian tersangka juga kadang diusir dari rumah, kemudian tersangka merasa sakit hati Pak, atas ucapan-ucapan yang dilontarkan oleh korban. Kemudian ada rasa sakit hati yang ia pendam sejak lama. Kemudian yang kedua, adanya rasa cemburu karena bahwasanya atas cerita dari temannya atau tetangganya, bahwa sang istri itu pernah berboncengan dengan mantan suaminya. Sehingga muncullah api cemburu di sini, Pak. Baik, apakah memang sebelumnya ini dalam pertikaian ini belum ada upaya-upaya dari keduanya untuk mungkin berkomunikasi atau seperti apa? Baik, dari pemeriksaan yang telah kami lakukan, untuk tersangka ini apabila bertengkar, kemudian tersangka itu pulang ke daerah rumahnya yang berada di Dolok Masihul. Tapi kemudian tidak lama setelah itu istrinya menjemput untuk mengajaknya pulang. Tapi kemudian entah beberapa lama setelah itu muncul lagi pertengkaran, sehingga mungkin pihak tersangka merasa sakit hati, sehingga dia merasa ada yang ia pendam seperti itu. Baik, alasan tersangka menikam korban adalah rasa cemburu. Tadi juga Bapak juga sempat bilang bahwa tersangka ini juga sempat melihat korban berboncengan dengan laki-laki lain. Apakah ini memang sudah memang terbukti bahwa memang api-api rumah tangga tersebut memang terjadi atau ini hanya praduga dari tersangka saja? Baik, ini setelah kami lakukan pemeriksaan sepertinya ini hanya salah persepsi atau praduga saja, Pak. Hanya praduga saja. Baik. Saat di Karena ia tidak pernah melihat secara langsung, hanya atas cerita dari tetangga atau temannya. Hanya dengar cerita saja, kemudian ini menjadi aksi yang memang bisa dibilang sangat keji. Betul. Kemudian saat ditangkap, tersangka ini apakah ada perlawanan atau seperti apa, bisa diceritakan saat penangkapan? Baik, bisa kami ceritakan saat penangkapan, tersangka itu berada di rumah pamannya, atau kalau di Sumatera Utara dikenal dengan Bapak Udanya. Saat itu kami mendapat laporan dari pamannya ini, kemudian kami langsung bergegas dengan cepat ke TKP. Kemudian kami menemukan tersangka yang sudah terduduk lemas di dapur. Tidak ada perlawanan dan ia menyerahkan diri dengan barang bukti pisau yang ia gunakan. Baik, apa artinya ada penyesalan juga dari tersangka telah melakukan hal tersebut kepada korban? Baik, untuk pertanyaan itu tersangka langsung merasa menyesal pada saat itu kami tangkap, dan ada rasa-rasa sedih dan menyesal yang amat dalam. Karena ia juga sempat bercerita kepada kami bahwasanya sebelum sampai di rumah pamannya, ia sempat pergi ke gereja. Seperti itu, Pak. Baik, terakhir Bapak, hukuman seperti apa yang akan diberikan kepada tersangka atau pelaku ini, Pak? Baik, untuk pasal yang kami kenakan yaitu pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, subsidiar pasal 351 ayat 3 KUHP tentang penganiayaan yang menyebabkan kematian, dan atau pasal 44 ayat 3 UU nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan KDRT dengan ancaman 15 tahun penjara, Pak. Baik,
Baik, kita harapkan itu membuat tersangka atau pelaku ini jera dan hal-hal tersebut tidak terulang lagi. Terima kasih banyak Pak Ibnu atas waktunya Pak. Selamat kembali bertugas Pak. Salam sehat selalu Pak.